Happy Sunday, welcome home. Jadi minggu lalu Pastor Lita sempat mention mengenai mana, betul? Dan saya juga lagi cooking something regarding that. Jadi ketika Pastor Lita kemarin preach, wah ini udah konfirmasi banget ya, kita mau ngomongin mana ya. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat. Nah, kita lihat tahun 2024 ini dimulai dengan berita-berita yang tidak begitu baik ya. Ada accident, ada kemarin waktu saya baca satu berita itu yang lumayan mengagetkan. Yang menandakan bahwa dunia ini makin kacau ya. Ada seseorang yang secara officially menggunakan kekuasaannya melegalkan pernikahan sejenis. Ya, itu juga menurut saya wow, kaget waktu saya baca. Dan accident di Jepang ya. Jepang, sebuah negara yang sangat terkenal precisionnya, disiplinnya, apalah pokoknya Jepang itu terkenal excellent. Itu pun bisa mengalami accident. Dan kecelakaan pesawat, bukan kecelakaan mobil. Ya, kecelakaan pesawat. Jadi waktu saya mendengar berita-berita kayak gitu, bener-bener itu manusia itu benar-benar nggak bisa diharapkan. Termasuk ya yang ngomong di sini. Maksudnya benar-benar kita nggak bisa bergantung sama human. Yang kita bisa bergantung itu cuma sama Tuhan. Orang yang mau se-excellency apapun nanti juga akan dilupakan. Mungkin ada ceritanya bisa meninggalkan legacy, tapi itu semua akan dilupakan. Tapi firman Tuhanlah yang akan tetap untuk selama-lamanya. Maka penting sekali kita go to God's word. Karena itulah yang akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nah jadi kita sama-sama akan lihat mengenai preparations to enter the promised land. Preparations to enter the promised land. Jadi itu saya dapat dari Yosua. Ada beberapa poin yang saya ingin sharingkan dari cerita momen-momen sebelum Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu dengan runtuhnya tembok Yeriko. Ada beberapa details yang akan kita sama-sama lihat. Dan I pray kita akan menikmati promised land kita. Amin? Oke, so kita langsung go to the word. Sebelum saya ke Yosua, ini tahun 2023 adalah ayat yang membebaskan saya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya ini yang ngomong Yesus, oke? Bukan murid Yesus. Ini yang ngomong Yesus. Semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Wow. Karena sebelum saya kayak kepala saya tuh diarahin ke ayat ini. Saya berpikir ketika ada trouble, ada problem, itulah something abnormal. Tapi waktu saya baca ini, it's not something abnormal when you have problem. Amin. Dan ini yang ngomong Yesus. Oke? Nah, di versi Amplified-nya kita baca, I have told you these things so that in me, di dalam Yesus ngomong sendiri, you may have perfect peace and confidence. Kita maunya kan titik. Nggak mau ada lanjutannya. Tapi lanjutannya Tuhan Yesus ngomong apa? In the world, dunia yang kita hidupi sekarang ini, yang kita tinggal sekarang ini, you have tribulation. You have tribulation and apa? And trials, and distress, and frustration. Kita nggak mau itu semua. Maunya apa? You may have my peace and confidence. Titik. Tapi ketika saya merenungkan firman ini, saya justru dibebaskan. Karena kalau kita tidak melihat firman ini, kita akan berpikir ketika trouble comes, itu something abnormal. Apa salah saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa hidup ini begini? Kenapa gue ada masalah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu nggak akan ada habis-habisnya. Hamster wheel, kenapa? Tapi kalau kita tahu firman Tuhan ini, in the world you have tribulation and trials and distress and frustration. Kan nggak titik di situ, but be of good cheer. Take courage. Kuatkanlah hatimu kalau bahasa Indonesia. Jadi Tuhan gak bisa maksa kamu kuatkan hati kamu. Tuhan gak bisa pakai tongkat ting
Pastor Lita jadi kuat hatinya. Saya jadi kuat hatinya. Nggak bisa. Kita sendiri yang choose. Take courage, be confident, certain, undaunted. And then bagaimana cara bisa kuatkan hati kita? Faith comes by hearing. Hearing the word of Instagram. Faith comes by hearing. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tuhan ingatin kita akan ada masalah di dunia ini. Tapi gak perlu takut. Kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you. Kita akan punya hadapin masalah, but that will not harm us. The weapon formed against us will not prosper. Senjata yang ditempa oleh musuh untuk menyerang kita tidak akan berhasil. Tapi yang kita berasa senjata yang berhasil ada di otak kita. Kita muncul skenario-skenario udah hancur, udah parah banget. Jadi kita yang banyak mengalami apa? Masalahnya itu sebenarnya di sini. Yes. Amen. Saya pernah dengar ada seorang financial advisor, dia bilang gini. The fear of poor itu nggak lebih menakutkan daripada, being poor itu tidak lebih menakutkan daripada the fear of being poor. Jadi jadi miskin itu tidak lebih menakutkan daripada takut miskin. Jadi takut miskin, otak yang takut miskin itu lebih menakutkan daripada miskin itu sendiri. Something like that. Jadi semuanya ada di otak kita. That's why saya juga sudah pernah ingatkan bahwa kita terdiri dari spirit, soul, and body. Biang keroknya itu di soul. Karena spirit kita udah as perfect as Jesus. We have the mind of Christ di dalam spirit kita. Amin. So I want to start 2024 ini dengan mengingatkan saudara, ya. You will face trouble. Ya, pastor kok gitu sih? Ini firman Tuhan. Tuhan gak pernah janji kok. Kalau kamu ikut saya, seumur hidup kamu gak akan hadapin masalah. Tapi gak tahu kenapa, saya sendiri berasa saya waktu percaya Tuhan Yesus karena saya mau menghindari masalah-masalah. Berarti bahasa marketing yang waktu itu saya terima, jualannya seperti itu. Kalau kamu sudah menjadi pengikut Kristus, kamu tidak akan menghadapi masalah apapun. Dan saya punya wrong belief seperti itu yang membuat saya stuck. Dan puji Tuhan 2023 after 40 tahun. Ya, umur saya 40 ya. Jadi di tahun 2023 ini something special. Nanti kita lihat ada angka 40 juga dalam Bible. Jadi saya dibukakan ini dan saya mau set you free juga melalui kebenaran ini. Jangan punya satu wrong belief bahwa in your Christian life you will not face any trouble. Oke? Dalam kehidupan kekristenanmu, kamu tidak akan menghadapi masalah apapun. That's a lie. That's a lie. Ini Tuhan Yesus sudah ngomong kok. Kita akan punya tribulation dan saya juga waktu itu pernah menjelaskan trial di sini artinya tlipsis. Tlipsis itu bahasanya adalah anggur yang diinjak-injak. Anggur yang diinjak-injak itu untuk apa? Produce wine press. Betul? Jadi melalui problem ini, anggur yang diinjak-injak ini, kita yang diinjak-injak sama problem, seolah-olah kayak diinjak-injak sama problem, akan muncul anggur. Ya. Red wine. Karena bahasa Indonesia kan anggur sama anggur. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kan grapes sama wine. Oke? Nah, saudara kalau pernah beli anggur, paling mahal tuh 1 kilo berapa? Di range market misalnya. Nope. Nggak tahu ya. Nah, saudara tahu, kalau anggur udah diproses menjadi wine, itu harganya beda. Saya pernah kasih tahu kan, 1 botol anggur itu bisa ada yang dijual 6 miliar. 6 miliar. Minum tuh langsung terbang kali. Tapi ya itu, kalau kita melihat problem-problem yang kita hadapin adalah untuk memproses kita menjadi lebih luar biasa lagi. Let's face it. Jangan menghindar. Apalagi denial.
dalam Kristen mah nggak ada problem. Mana ada problem? Nggak ada. No. Di dalam tanah perjanjian itu raksasanya real. Dan Tuhan nggak pernah bilang. Tuhan nggak kayak langsung tiup raksasanya semua gone, mereka tinggal masuk. Enggak. Oke? Jadi kita sama-sama lihat. So 2024 ya, ketika saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menghadapi trouble, challenge, jangan discourage. Amin. Nah, tapi kita sama-sama berjalan di 2024 karena Tuhan sudah ada di akhir 2024. Amin. Yuk kita lihat sama-sama di Yosua. Ini kan kemarin kita dapat input, coba kasih short statement. Nah, masalah kita bukan tidak fokus tapi salah fokus. Seringkali masalah kita bukan tidak fokus tapi salah fokus. Ngomongin mengenai fokus. Saya pernah ditanya sama Pastor Paul, apa kelebihan dari Rasul Paulus? Saya bilang, saya lupa saya jawab apa. Yang penting jawaban saya salah semua. Terus Pastor Paul bilang gini, Rasul Paulus kelebihannya adalah dia punya laser fokus. Ketika dia menganiaya jemaat, dia laser fokus juga. Dia kejar, dia tangkap, dia habisin. Ketika dia mempelajari the law, dia belajar dari the best. Muridnya Gamaliel. Wah, sampai dia dibilang Farisi dari ahli Farisi. The Pharisee of Pharisee. Jadi dia itu kelebihannya adalah laser fokusnya itu mau ke bed dia juga laser fokus. Tapi dia di turn sama Tuhan. Dan ketika dia mengalami repentance, dia juga laser fokus to the gospel of grace. Makanya kita hari ini bisa menikmati the gospel of grace ini karena yaitu Rasul Paulus dipercayakan dan memang dia punya laser fokus yang seperti itu. Amin. Jadi masalah kita bukan tidak fokus tapi salah fokus. Amin. Nah, jadi ketika kita menghadapi problem, kita lebih fokus di problemnya daripada janjinya Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita lebih sering fokus sama masalahnya daripada janjinya Tuhan. Daripada firman-Nya Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Masalah itu bisa berubah. Masalah itu adalah fakta. Dan kita nggak bilang bahwa masalah itu adalah nggak real. Masalah real. Tapi masalah itu adalah fakta. Fakta bisa berubah. Yang nggak bisa berubah apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam menghadapi sesuatu yang bisa berubah, mari kita pergi ke sesuatu yang tidak bisa berubah. Yaitu firman Tuhan. Amin? Oke, next. Nah, Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ini adalah momen-momen sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya. Jadi Yosua 3 ayat 3 sampai 5. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini waktu mau nyebrang sungai Yordan. Begitu nyebrang sungai Yordan, nggak lama lagi itu udah menghadapi Yeriko. So ini benar-benar preparation momen-momen sebelum masuk ke promised land. Oke? Nah, jadi di sini katakan melihat tabut perjanjian. Fokus kita adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu lambang mengenai apa? Karya Yesus yang sudah selesai. Itu berbicara mengenai karya Yesus yang sudah selesai. Jadi dalam menghadapi 2024, mari kita laser fokusnya itu ke karya Yesus yang sudah selesai. Amin. Dan lanjutannya, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui. Jadi laser fokus supaya kita know. Laser fokus di Word of God. Finish work of God. Supaya we know. Supaya kita understand. Jalan yang harus kamu tempuh. Dan ini kalau kita baca itu hati Tuhan itu begitu baik. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. 2024 maybe kita akan mengalami sesuatu yang kita belum pernah ngalamin sama sekali. Tapi kita baca di sini. Ketika kita fokus sama tabut perjanjian, ketika kita mengikuti tabut perjanjian, maka kita aman. Karena kita akan mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Amin?
Jadi ketika kita laser fokus sama tabur perjanjian, kita akan mengikutinya, kita akan mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Dan hati Tuhan yang begitu tender, yang begitu care untuk kita. Besok kalian akan melalui jalan yang kalian belum tahu. Tapi tenang, saya sudah ada di sana. Dan saya bersama dengan kalian. Karena waktu mereka nyebrang itu tabur perjanjian itu jalan duluan. Waktu nyebrang Sungai Yordan, ya. Tabur perjanjian jalan duluan, setelah mereka semuanya lewat, tabur perjanjian baru dikeluarin dari Sungai Yordan. So, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tapi saya nggak merasakan, Pastor. Praise God, it doesn't depend on your feelings. Kalau berdasarkan feeling kita, pret banget. Karena feeling kita tuh kacau banget. Tapi puji Tuhan, berdasarkan apa? Balik lagi, firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan bilang apa? I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkan kamu dan melupakan kamu. Itu firman Tuhan. So when we feel Tuhan gak bersama dengan kita, itu hanyalah feeling saudara saja. Dan itu tidak benar. So bagaimana saya bisa fokus kembali? Go to the word of God. Amin. Terus berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Jadi Tuhan itu care banget. Tuhan care sama saudara. 2024 mungkin saudara sudah lagi mengalami sesuatu yang saudara belum pernah hadapin. Maybe. Tapi di sini saya mengingatkan saudara dan saya juga, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan gak ninggalin kita. Kontraknya Tuhan tuh bukan kayak membership gym atau apa ya. Per tahun. Enggak. Forever and ever. Dan Tuhan tidak bisa bohong. Puji Tuhan. Ya. Jadi kuduskanlah dirimu. Mungkin kudus itu bahasa kudus ini kita sering dulu kita lebih sering melihat dari luar. Pakaiannya harus gimana. Aksesorisnya harus gimana, warna rambutnya seperti gimana, pakai anting atau enggak, celananya bolong apa enggak, ya. Saya dulu dikomplain habis-habisan. Waktu masih suka pakai anting dan celana bolong-bolong, ya. Sekarang saya bertobat, Pak Suridi yang mulai. Oke. Nah, jadi kuduskanlah dirimu. Itu maksudnya set apart. Kuduskan tuh pisahkan. Pisahkan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan yang ajaib, perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa yang kamu lakukan sekarang, kamu pisahkan dari sekarang, perbuatan ajaibnya ada di besok. Sekali lagi saya akan menyinggung banyak sekali orang yang suka scrolling sosmed. Sorry. Tapi beneran deh, stop dumb scrolling. Karena sosmed itu atau apapun itu yang ada di layar kita memang diciptakan to distract you, to get your attention as long as possible. Karena mereka punya sepersekian detik itu untuk catch your attention and then nanti iklan masuk apa segala macam. Tapi kalau misalnya nih dalam satu hari kita shift waktu sosmednya kita shift ke baca firman Tuhan. I believe dan itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Your life will experience something yang kalian belum pernah ngalamin. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Saya gak percaya? Ya coba aja. Coba. Go to the word of God. Kalau gak bisa stop. Coba kurangin. Di shift. And I believe kalian akan mengalami sesuatu yang belum pernah kalian ngalamin. Dan bukannya saya bilang sosmed itu dosa atau apa, enggak. Tapi kita juga ada di sosmed. GBC atau gereja-gereja lain juga ada di sosmed. Tapi seringkali bener-bener sampah loh yang kita masukin sini. Dan kita gak sadari, just scroll. Gak sadar. So I want to encourage you, ya. Salah satu kuduskanlah dirimu adalah yaitu. Salah satunya dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Bombardir dengan God's word yang akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Terus misalnya kalian belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya juga belum pernah. Tapi saya lagi ongoing. Lagi menjalankan itu.
Kenapa? Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu bahwa perjanjian lama itu adalah Jesus yang di-conceal. Perjanjian baru adalah Jesus yang di-reveal. Jadi ini mengenai hidup dan matinya kita loh, buku ini, iPad ini, Bible maksud saya. Ya, ada orang dulu teman saya punya buku Harry Potter. Buku Harry Potter segini atau segini? Ada yang baca habis nggak? Cielis, Clara, Mary Ann. Itu kan bukan cuma satu buku kan Harry Potter? Ada berapa buku? Tolong jawab. Hah? 8 kan? 6 atau 8? Cielis berapa buku? Lupa. Oke. Baca habis. Oke. Ada yang baca 8 kali habis. Nah, kalau kita bisa punya interest seperti itu di buku itu, yang menurut saya ya, mungkin menurut Cielis nggak setuju ya, yang nggak ada hubungannya sama hidup dan matinya kita, harusnya interest kita di Bible ini lebih gila lagi harusnya. Amin. Jadi kuduskanlah dirimu ya, set apart. Karena apa? Perbuatan ajaib. Besok Tuhan mau melakukan perbuatan ajaib. Amin. Jadi mungkin kedengarannya, kok sekarang Pastor Fred kayak legalistik gitu ya, suruh orang gini orang gitu. No. You guys jalanin and then I pray. You guys akan ngalamin itu. Amin. Oke, next. Lanjutannya Yosua 3 ayat 9-11. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Preparation sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian adalah Tuhan suruh datang dan dengar firman Tuhan. Balik-balik lagi ke firman Tuhan. Fokusnya disuruh ke firman Tuhan lagi. Tuhan gak bahas strategi perang sama bangsa Israel. Tuhan ngomong melalui Yosua, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sekali lagi, pentingnya firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. So I want to encourage kita semua punya new habit untuk bombardir otak kita, mata kita, telinga kita, mulut kita dengan firman Tuhan. And then kita akan sama-sama melihat perubahan, kita akan sama-sama menikmati promised land. Masing-masing kita punya promised land di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui. Dari mana kita akan tahu bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu hidup dan lain-lain. Dari firman Tuhan. Bukan dari testimoni orang. Yes, testimoni orang bisa menguatkan. Testimoni orang bisa memberikan encouragement. Tapi dari kata testimoni itu ada tes. Kita nggak mau tesnya, kita mau testimoninya. Seringkali seperti itu. Ya. Jadi di sini I want to encourage dari firman Tuhan kita lihat ini, sebelum mereka masuk menikmati tanah perjanjian, ini poin berikutnya. Datang dan dengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu ketahui apa? Bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Jadi cara kerjanya Tuhan tuh nggak kayak ting semua yang disebut ini hilang, mereka masuk. Tapi mereka bersama dengan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian dan hadapin itu, dan Tuhan membuat musuh-musuhnya kalah. Jadi tetap harus dihadapin, bukan tiba-tiba dihilangin. Kita maunya kan tiba-tiba dihilangin. Betul? Betul. Sesungguhnya, nah jadi datang, dengar, maka kamu akan tahu. Terus ayat 11 sesungguhnya itu sebenarnya behold, lihat. Tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Jadi tetap diingatin fokusnya itu di tabut perjanjian. Tetap fokus kita, laser fokusnya adalah karya Yesus yang sudah selesai. Ketika ada distraction yang berusaha catch our attention, oke, kita tahu ada problem, bukan denial, tapi kita face it dengan bombardir dengan Jesus finished work good news.
Amin. Setelah mereka lewatin sungai Yordan, Tuhan suruh bikin memorial stones, batu peringatan. Supaya apa? Ayat 6. Supaya ini udah lewat nih dari sungai Yordan tuh udah nyebrang nih. Preparation berikutnya adalah supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Tuhan suruh kalian buat tanda. Supaya apa? Supaya the next generation juga tahu. Kenapa kita building fun church? Kenapa kita building micin? Kenapa kita building yang remaja dan lain-lain? Karena next generation juga perlu this good news. Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Jadi disuruh ambil 12 batu, and then supaya apa? Memorial stones. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. That's a miracle. Amin. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Bukan supaya takut sama bangsa Israel, tapi takut sama Tuhan. Jadi tanda-tanda ini adalah untuk mengingatkan coming generation. Dan kita juga perlu ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, it's the best kita share sama family kita. Kita share sama keluarga kita. Supaya mereka juga tahu. Anak-anak kita yang masih ngerti nggak ngerti, mereka juga tahu. Nah ini saya nyolong dari lirik lagunya Maroon 5. Kalau dia, cause the drinks bring back all the memories. Memories bring back you. Nah, kalau ini saya plesetin, cause the stones. Ya, 12 batu itu bring back all the memories. Then the memories bring back you. Jadi setiap kebaikan Tuhan itu adalah untuk mengingatkan kita. Ketika kita menghadapi challenge, nanti kita mengingat, Tuhan udah pernah tolong saya. Contoh Daud. Daud waktu dia ditanya sama Saulus, bagaimana kamu bisa lawan Goliat? Ya, ketika dia ditanya sama Saulus, bagaimana you can fight Goliat ini? Terus tiba-tiba ada suara dari langit, Daud, kamu berperang begini. Enggak kan? Enggak ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tapi dia ingat apa? Dia ingat waktu itu ada beruang. Waktu saya lagi menggembalakan. Waktu itu beruang itu mau nerekam. Saya sobek mulutnya. Waktu itu ada lion. Lion mau nerekam waktu saya lagi menggembalakan domba-domba. Terus lionnya datang, saya sobek juga mulut lionnya. Dan itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Jadi based on victory-nya yang lalu, dia menghadapi challenge-nya dia yang sekarang. Jadi victory-nya yang lalu, dia menghadapi challenge-nya yang present. Sama juga, kita dalam menghadapi challenge dalam kehidupan kita ini, mari kita ingat the goodness of God. Seringkali kita mengingat apa yang harus kita lupakan dan kita lupa apa yang harus kita ingat. Kita lebih sering ingat apa? Masalah kita lebih sering ingat apa? Kegagalan kita lebih sering ingat apa? Dosa kita lebih sering ingat apa? Kesalahan kita. Daripada mengingat kebaikan Tuhan. Daripada mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kenapa itu penting? Faith comes by hearing the word of God. Word of Christ. Jadi kalau saudara tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara, at least go to the Bible, ya. Baca Bible, baca firman Tuhan. Ini berbicara mengenai orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang ada challenge. Kalau saudara bilang dalam hidup saya nggak ada kebaikan Tuhan, ya udah deh. Oke lah kalau menurut saudara seperti itu, ya. Baca firman Tuhan, banyak dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Kejadian sampai Wahyu itu bukannya orang tidak ada masalah, and then besokannya selesai. Enggak, itu penuh dengan orang yang punya masalah, bagaimana penyertaan Tuhan menolong, orangnya berubah setia, orangnya nggak setia, balik lagi kayak begitu, lingkarannya itu. Jadi go to the word of God, itu sumber yang nggak akan merugikan saudara. Amin. Next. Nah,
Terus inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Wah, udah mau masuk tanah perjanjian disuruh sunat. Waduh, ngilu. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sunat ini first mentionnya ada di Kejadian 17 mengenai Abraham. Dan sunat ini mentionnya bareng-bareng dengan covenant, perjanjian. So, sebelum mereka masuk dalam the promised land, sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan ingetin apa lagi? The covenant, perjanjian. Dari mana saya bisa lihat perjanjiannya itu, Pastor? Di Alkitab. Go to the Word of God, ya. Kalau misalnya perlu clue yang lebih detail lagi, saudara baca dari Roma kedua Tesalonika. Jadi bukan cuma dua buku ya, buku Roma sama buku 2 Tesalonika. Bukan, tapi dari Roma sampai 2 Tesalonika, cari in him, through him, in Christ, through Christ. That's your identity. That's your privilege. That's the covenant-nya Tuhan bersama dengan saudara. Amin. So, poin penting berikutnya adalah Tuhan mau mereka mengingat covenant-nya sebelum mereka menikmati the promised land. So kalau kita mengalami beberapa poin ini, mungkin kita siap-siap akan mengalami promised land-nya kita. Amin. Praise God. Nggak ada yang amin. It's okay. Next. The value of a promise is not the promise, but the promiser. Sekarang kalian lihat banyak bendera nggak di jembatan, di baliho apa segala macam, billboard apa semua, janjinya ini, janjinya ini. Kalau ini gratis, kalau ini apa segala macam, janji-janjinya seperti itu. Value-nya itu bukan di janjinya. Value-nya itu di siapa yang memberikan janji itu. Promised land ini bukan dijanjikan sama satu raja di dunia ini yang amat berkuasa. Promised land ini adalah janjinya the King of Kings, the Lord of Lords, Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa dan maha dahsyat. Dialah pembuat janjinya itu. Dan track recordnya tidak pernah gagal, for your information. Jadi kita bisa pegang janjinya ketika kita tahu yang pembuat janjinya siapa. Amin. Jadi ketika sebenarnya Tuhan gak perlu sampai sumpah, janji apa segala macam, benar gak? Tapi dia benar-benar turun ke levelnya kita. Turun ke level pengertiannya kita, understandingnya kita, cupunya kita. Tuhan benar-benar merendah ke level kita, kalau saya bilang. Jadi sunat itu adalah untuk mengingatkan mengenai covenant. Ya, next kita lihat. Life begins at 40. Sering dengar? Hah? Saya bulan depan 41, tapi belum mulai-mulai. Kita lihat next. Ini maksudnya apa sih Pastor, life begins at 40? Yosua 5 ayat 6. Ini udah semakin mendekati ke tembok Yeriko nih. Semakin mendekati ke promised land nih. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka gak percaya. Padahal waktu baru 2 tahun di Kadesh Barnea itu tinggal masuk. Tapi mereka memberikan apa? Kabar busuk. The 10 spies itu memberikan kabar busuk. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah. Oh, Tuhan sebenarnya gak perlu sumpah. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, dia benar-benar turun ke levelnya kita. Bahwa ia tidak mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ini sumpahnya tuh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi di keep terus sama Tuhan. Kepada nenek moyang mereka di sini Tuhan, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan ingatin lagi janjinya saya, sumpahnya saya. What a great God. Kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi yang dijanjikan sama Tuhan itu bukan surviving mode, tapi flowing with milk and honey mode. Abundant mode, bukan surviving mode. Amin. Jadi kalau saudara selama ini mengalami surviving mode,
siap-siap. Saudara akan mengalami abundant mode. I pray kita sama-sama menikmati promised land-nya kita di tahun ini. Amin. Next. Nah, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Jadi, balik dikit ya. Tuhan itu gak pernah menjanjikan mereka itu yang biasa-biasa aja. Tapi yang Tuhan janjikan adalah berlimpah-limpah susu dan madu. Abundance. Nah, baru kita lihat next. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Jadi Tuhan itu bergerak dengan waktu dan temponya dia. Bisa nggak hari itu disunat langsung disuruh masuk? Bisa, tapi Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan suruh rest dulu. Follow God's rhythm. Setelah mengingat kebaikan Tuhan, perjanjian Tuhan, Tuhan bilang tinggal dulu. Sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, jadi ini hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Ini berbicara mengenai apa? Mereka dulu di Mesir itu kerjanya apa sih? Budak. Mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah keluar dari perbudakan. Tapi perbudakan belum keluar dari mindset mereka. Itu yang Tuhan mau remove. Bahasanya roll away. Roll away. Tuhan menghapuskan celah Mesir itu daripadamu. Jadi mereka waktu keluar dari Mesir, mereka sudah bukan budak lagi. Tapi mindsetnya masih budak. That's why waktu mereka mengalami kayak lapar, itu langsung ngebayanginnya waktu zaman-zaman jadi budak. Wah enak waktu itu duduk di depan kuali ada daging segala macam. Tapi Tuhan bukan cuman mengeluarkan mereka dari perbudakan. Tuhan mengeluarkan perbudakan dari otak mereka. Amin. Nah, I pray Tuhan juga mengeluarkan perbudakan, mindset perbudakan saya dari saya. I pray itu juga terjadi di saudara. Amin. Karena gak enak. Budak itu harus banting tulang baru dikasih makan. Itu budak. Tapi kita percaya Tuhan menyediakan, dia mau kita kerjasama. Nanti kita di belakang akan lihat mereka mengalami sesuatu yang ini saya mind blowing banget buat saya. Next. Nah, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Oke, mereka merayakan Paskah. Terus lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Pay attention to ayat 12. Ini kemarin Pastor Lita juga sempat preach. Lalu berhentilah mana. Berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Mereka sudah makan dari tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Sebelumnya mereka makan dari apa? Mana. Sebelumnya mereka makan dari mana. Dulu saya sempat punya usaha kecil-kecilan bikin kue. Namanya Mega Mana Pastry. Benar-benar pakai mana ini. Mega Mana Pastry. Tapi nggak mega-mega, akhirnya tutup. Jadi Mega Mana Pastry. Terus mana itu dia munculnya pas kapan? Dia muncul waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, and then mereka komplain. Mendingan kita mati, mendingan kita balik lagi. Mental budaknya itu mereka komplain dan Tuhan bilang saya akan mengirimkan roti ini, makanan ini. Nah, selama bertahun-tahun saya pribadi berpikir mana itu adalah janjinya Tuhan. Sekali lagi saya katakan ya, selama bertahun-tahun saya berpikir mana itu adalah janjinya Tuhan. Tapi bukan. Tuhan gak pernah berjanji dia akan kirim mana. Yang Tuhan janjikan adalah yang tadi. Tanah berlimpah susu dan madu.
Karena mana itu dia ambil secukupnya, nggak bisa buat besok, besok basi. Jadi tiap pagi tinggal gini, ada. Keluar lagi, ada. Keluar lagi, ada. Keluar lagi, ada. Miracle, mentalnya mental miracle. From miracle to miracle. From crisis to crisis. Saudara tidak bisa mengalami miracle kalau saudara tidak mengalami crisis. Miracle adalah jawaban Tuhan atas crisis. Dan saya selama bertahun-tahun somehow punya satu wrong belief. Saya mau hidup dari miracle to miracle. Dan memang itu yang saya alamin waktu saya pindah ke Jakarta. Short testimony. Waktu saya pindah ke Jakarta karena saya dapat kerjaan di company China. Oke? Interview di Starbucks Taman Anggrek. Perusahaan handphone, pabrik handphone dari China. Itu juga pokoknya singkat cerita akhirnya interview and then ditanya, kamu mau gaji berapa? Saya bilang saya mau 25 juta. Terus dia bilang oke, 1 tahun ya? Saya bilang bukan, 1 bulan saya minta 25 juta. Oh kamu punya background di telecommunication? Enggak. Oh kamu punya background di finance, ekonomi? Enggak. Oh kamu pernah bisnis handphone? Enggak. 25 ya? Makan dulu deh yuk, makan dulu. Orang China. Makan. Balik ke hotel dia bilang 25 udah pasti gak bisa. Besok kita ngobrol lagi. Besok saya datang. Saya pikir, aduh dia mau turun ke berapa ya? Dia mau turun ke berapa? Akhirnya tahu gak turun ke berapa? Tahun 2008, my first salary tanpa background, tanpa punya education, saya lulusan SMA doang. Saya digaji 1 bulan 9 juta tahun 2008. Menurut saya gede. Saya gak tahu fresh graduate sekarang berapa? 5 juta? 6 juta? I don't know. 2008 saya terima gaji 1 bulan 9 juta. Kos di Tanjung Duren, kemana-mana pakai Bluebird. Itu mananya Tuhan. Mananya Tuhan. Nah, terus lagi perjalanan bekerja di company itu, saya ikut Koyo di Cilita. Doain orang, Jesus Study, Power Camp, karena gak ada jam kantor. Saya meeting di company-nya orang, perusahaan handphonenya orang, di Starbucks, di mana. Terus begitu dan benar-benar enak banget menikmati itu, ya. Dari situ bisa merit, puji Tuhan, ya. Dari situ bisa merit, and then akhirnya perusahaan itu, belum. Perusahaan pertama GM saya, regional manager saya, di hijack sama company lain. Saya diajak, Fed, gue sekarang gini. Lu mau ikut gak? Gue bilang, ya terserah kalau memang menurut lu lebih bagus. Ya udah gue bantu negoin ya. Saya pindah, ikut dia pindah. Perusahaannya, sistem kerjanya sama persis, nyari kliennya, pabrik, local brand segala macam, semua sama persis. Sama-sama di Shanghai juga. Jadi pernah meeting di Shanghai berapa kali, itu benar-benar the manna of God. Terus hijack pindah, oke? Pindah biasa naik gaji atau turun gaji? Naik gaji dong. Nah, pada tahun 2010 kayaknya. 2010 saya di hijack, saya ikut naik jadi 15 juta 1 bulan. Gak punya pengalaman apa-apa. Itu benar-benar miracle to miracle. Oke? Nah, setelah itu lanjut akhirnya company-nya keluar dari Indonesia karena nggak make it. And then temen saya ada yang ngajakin saya buat company, and then saya dikasih gaji buta 1 bulan sekian. Jadi itu adalah mana-mana dan mana-mana. Saya mengalami mana di mana-mana. Oke. Jadi tapi bukan itu promise-nya Tuhan. Tuhan nggak cuman mau saya mengalami miracle to miracle. He wants me to walk in His blessings. Because when I'm blessed, I can bless others. Tapi kalau cuma surviving mode, ya sangat terbatas. Nah itu yang, karena selama ini saya pikir mana itu adalah the promise of God. Tapi ternyata Tuhan gak pernah menjanjikan mana, something yang surviving. Tuhan gak pernah menjanjikan mana. Mana is God's provision, but not the promise. Yes, puji Tuhan kalau saudara lagi ngalamin struggle, Tuhan kasih mana, praise God. But don't stay there.
Nah, menurut saya my wrong belief adalah saya terlalu menikmati mana. Saya nggak nanya sama Tuhan, Lord, what do you want me to do, Lord? What do you want me to do? Identity saya nggak jelas, clarity nggak jelas. Tapi praise God, Tuhan bukakan. Tuhan bukakan. Ada satu hal yang menurut saya boom banget tahun 2023 adalah my well-being and my identity adalah two different things. My well-being and my identity are two different things. Tapi iblis dan dunia ini akan berusaha conform us to the world. Dia mau mencetak kita, ya. Kamu adalah masalah kamu. Masalah kamu adalah kamu. Your issue is you. No. Your issue is not you. You are Jesus. You have Jesus identity. Itu yang benar. Makanya penting banget kita go to the Word of God. Kita baca identity kita in Christ. Itulah identitas kita. Masalah kita, challenge kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita. That's not our identity. Itu part of our journey. So, mana is God's provision, but not the promise. So, kalau misalnya saudara sekarang lagi mengalami mananya Tuhan, I pray don't stay there. Karena that's not final destination yang Tuhan mau kasih. Tuhan mau kita more than enough, berlimpah dengan madu dan susu, berlimpah susu dan madu. We are blessed so we can bless others. Amin. Caranya gimana? Go to the Word of God. Go to the Word of God. Tunggu kayak saya, yang belum 40 jangan tunggu sampai 40. Life begins at 40. 40 itu maksudnya udah. Kayak Musa dulu, dia kan 40 tahun di mana? Bersama Firaun dia 40 tahun. Setelah dari Firaun, dia 40 tahun kemudian di mana? Di padang gurun. Setelah itu, 40 tahun berikutnya apa? Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. So 40 itu adalah something yang like a new beginning atau testing period. So kalau saudara yang sedang menikmati mana, I pray to you, ask God for wisdom, direction. Karena Tuhan gak mau saudara stay di wilderness. Wilderness jadi punya mental padang gurun. Tuhan maunya kita punya mental flowing with milk and honey. Provisionnya, promise-nya itulah abundant life. Amin. Next. The stop of manna is the start of the promised land. Kalau saudara mengalami something yang stuck, kok miracle-nya nggak jalan lagi ya? Contoh, jadi setelah dari perusahaan handphone, 2 perusahaan akhirnya they leave Indonesia, and then ada teman saya yang ngajakin saya join company-nya, dan dikasih gaji buta. Itu stop di masa pandemi. Amin. Itu stop di masa pandemi. Mungkin banyak juga yang ngalamin, Tapi instead of kita panik, ketakutan, marah sama Tuhan, gimana sih Tuhan? Where is your provision? Mari kita renungkan statement ini. The stop of manna is the start of the promised land. Berhentinya mana, yang saudara gak usah ngapa-ngapain, dia tiap pagi pasti ada. Tiap pagi pasti ada. Tiap pagi pasti ada. Memang promised land sama wilderness kelihatannya padang gurun lebih nyaman. Pagi-pagi tinggal keluar, ada tuh. Hari Jumat double. Hari Sabtu double. Jadi membuat mereka punya mental padang gurun. Nah itu yang Tuhan mau keluarin. Maka itu stop. Dan mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Nah itu mereka mulai tuh. Mulai berjalan di dalam mode-nya promised land. Makan dari tanah Kanaan. And then tepat setelah ayat 12 ini yang terjadi apa? Belum masuk ke tembok Yeriko. Yang terjadi apa? Panglima bala tentara Tuhan muncul. When the manna stop, the commander comes. I believe yang membuat hancur tembok Yeriko ini, Tuhan titip pesan sama panglima bala tentara ini.
Tapi nggak ditulis. That's my assumption. Tapi ketika Panglima Bala Tentara itu datang, momennya adalah ketika mana stop. Mana stop bukan berarti Tuhan punya pernyataan stop. Kalau kita hidup dari miracle to miracle, stop. Bukan berarti Tuhan nggak bekerja lagi dalam hidup kita. Justru siap-siap untuk masuk ke promised land mode. Itu yang lebih seru. Promised land mode. Itu lebih seru daripada mana mode. Amin. Jadi Panglima Bala Tentara itu nggak kasih spesifik punya instruction. Dia cuma bilang, tanah yang kamu injak itu kudus. That's it. And then udah, next adalah directionnya. Mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Dengan preparation tadi, sebelum mereka nyebrang sungai Yordan, sampai akhirnya mana stop. Kalau ada beberapa poin yang saudara lagi ngalamin, maybe Tuhan lagi persiapkan saudara masuk ke promised land mode. Don't be discouraged. It speaks to myself too. And then promised land sekali lagi. Promised land bukan berarti berlimpah dengan susu dan madu dan tidak ada raksasanya. That's denial. No. Udah jelas ada raksasanya. Udah jelas ada musuh-musuhnya. Tapi mereka disuruh masuk. Just follow God's leading. Amin? Okay, I'm done. Thank you, Lord. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.